Di slide 2 dan 3 ada data GIS yang didapatkan dari berbagai sumber. Ada data yang diambil dari remote sensing. Ini merupakan sumber data yang dipakai dalam proses analisa geospasial. Nah, kalau drone itu sendiri sebenarnya termasuk sistem antar sumber data yang berbasis fotogrametri, karena saat ini menggunakan pesawat tanpa awak mengalami kendala seperti teknologinya mahal dan peristiwa untuk terbang di suatu daerah itu sulit. Dan slide keempat, ada 3 cara untuk mengambil gambar di permukaan bumi, yaitu pesawat udara, wahana satelit, dan wahana drone. Nah, 3 wahana ini dipakai untuk mengambil data yang jauh untuk mendapatkan gambaran mengenai permukaan bumi. Lalu output dari 3 warna tersebut tergantung dari transfer yang digunakan. Ada yang menggunakan sensor RGB, hasilnya berupa fotogeometri. Masuk ke slide 5, bisa kita lihat dari data drone, citra satelit, dan pesawat udara. Kalau di dalam GIS ada 2 data input terbesar spesial, yaitu raster dan vektor. Dari ketiga wahana tadi, termasuk input data raster, kita bisa lihat dari sini ukuran dari data tersebut terbagi atur pixel atau sel tertentu, di mana sel-sel ini tergantung dari resolusi spesial antaranya. Kemudian datanya sendiri itu bisa berwujud center point of cell. Center point of cell ini termasuk model analisis dari cube. Nah, kalau untuk whole area of cell tidak bisa digunakan, tapi kita bisa mengembangkan itu waktu membangun data. Masuk ke slide 6, dalam penulisan data area fotografi yang dihasilkan dari pesawat ultra data drone memerlukan beberapa perangkat. Pertama, kita perlu kamera spesial yang ultra high resolution. Lalu kedua, GPS itu penting karena kalau membutuhkan high resolusi. Lalu yang ketiga, telemetri system. Lalu yang keempat, softwarenya, dan yang terakhir, kontrol sistemnya. Masuk ke slide 7. Nah, ini merupakan beberapa software yang sering digunakan drone mapping. Masuk slide 8, ini merupakan tahapan drone dari processing geospasial yang performanya rentan terbaru di waktu yang tepat. Yang kedua, penentuan ground control point-nya. Lalu ketiga, data acquisition-nya. Lalu kedua akan diproses menjadi sebuah data yang bisa digunakan untuk proses selanjutnya. Dan masuk ke slide 9, ini merupakan drone to map bersama pengguna ArcGIS. Bisa langsung diaplikasikan ke drone to map hingga menghasilkan output datanya. Slide 10 ada di layar juga. Slide 11 ini adalah contoh perhitungan tanaman dan kesehatan tanaman menggunakan drone. Kemudian data diolah menggunakan software yang sudah ditampilkan.